Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sihat wal afiat. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perjumpaan yang membawa keberkahan, membawa kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bagi anda yang pada saat ini sedang mengalami ujian, mengalami cobaan, mengalami permasalahan hidup, perlu anda ingat bahwa segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lain tidak bukan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya sesuatu yang datang kepada kita itu berupa ujian, ada kalanya berupa cobaan. Yang mana segala kesusahan, segala problem ini minallah, dari Allah. Maka yang harus kita lakukan manakala kita ingin bagaimana segera lulus dari ujian ini, segera bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beberapa ulama pernah mengatakan dalam majelisnya, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu, memperbaiki ekonomimu, memperbaiki segala problematika dalam hidupmu. Ini penting. Artinya tidak ada yang bisa bagaimana memberikan pertolongan agar kita bisa selesai, bisa segera mentas dari segala permasalahan hidup ini kecuali Allah. Kadang ada orang yang bertanya misalnya, Pak Ustadz, kenapa saya diberikan ujian seberat ini? Kenapa saya diberikan cobaan semacam ini? Karena agar apa? Agar Allah ingin ngasih tahu sama kita bahwa kita butuh Allah. Mungkin selama ini kita sombong, wah saya bisa. Nyatanya begitu dikasih ujian, dikasih cobaan, apa yang terjadi? Kita kayak nggak sanggup, makanya kita ternyata butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bagaimana kita menjemput pertolongan Allah yang kemarin sempat saya berikan kajiannya, yaitu salah satu amalan menjemput pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud. Di beberapa kajian saya sudah menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud, tentang waktu-waktu yang mustajab untuk menjalankan sholat tahajud, tentang kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki oleh orang-orang yang bersolat tahajud agar tahajudnya diterima oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah saya sampaikan. Nah, dalam kajian ini saya akan berbagi kisah-kisah para jamaah yang alhamdulillah mendapatkan keajaiban, mendapatkan pertolongan
mendapatkan apa yang diminta, diberikan kemudahan. Ini ada beberapa kisah yang diceritakan oleh jamaah saya yang mengirim saya melalui WhatsApp, ceritanya melalui WhatsApp, nanti saya bacakan satu-satu. Ada berapa ini, ada banyak sebenarnya, nanti saya bacakan beberapa kisah yang tidak lain tidak bukan. Dengan Anda mendengarkan kisah ini, dengan Anda menyimak baik apa yang mereka ceritakan, dengan keajaiban sholat tahajud, semoga menjadi motivasi bagi Anda yang pada saat ini punya permasalahan hutang, punya permasalahan ekonomi, punya permasalahan pekerjaan, punya permasalahan keluarga, termotivasi untuk istiqomah menjalankan sholat tahajud. Nah, ini saya bacakan kisah yang pertama. Ini WhatsApp-nya bisa sambil Anda baca, bisa Anda dengarkan. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, sedikit bercerita. Pada tahun 2020 aku terkena PHK massal karena pada saat itu kasus COVID-19 meningkat. Saat itu kantor lamaku menghubungi aku untuk mengembalikan seluruh atribut dan laptop yang aku pegang. Rasanya sangat sedih. Selama 3 bulan, aku mencoba mencari pekerjaan, mulai dari bekerja dengan teman sampai mencari pekerjaan lepas atau paruh waktu. Karena aku tidak bekerja, aku tidak punya uang dan tidak bisa memberi nafkah kepada kedua orang tuaku. Ada hari-hari di mana aku tidak punya uang untuk makan, jadi aku menjual laptop yang aku punya untuk mendapatkan uang untuk makan bagi keluargaku. Subhanallah ya. Kemarin waktu pas zamannya corona memang banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang usahanya bangkrut, pekerjaannya dipecat. Nah, ini salah satu jamaah ada yang mengalami hal itu. Jadi pas tahun 2020 dia terkena PHK. Subhanallah. Bahkan untuk makan saja sampai menjual laptopnya, ya Allah. Kita lanjut. Kemudian aku mencoba membiasakan diri untuk melakukan sholat tahajud 4 rakaat. Sholat witir, sholat hajat, zikir setelah sholat, mengaji dan berpuasa. Semua itu aku lakukan secara rutin. Meskipun aku merasa cemas, aku yakin bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik. Meskipun aku sering menangis karena kebingungan dalam mencari pekerjaan. Setelah 3 bulan berlalu, aku telah melamar banyak perusahaan. Salah satu perusahaan tempat aku bekerja sekarang akhirnya menghubungi aku. HR mengatakan, bisakah kita melaksanakan wawancara besok? Aku sangat terkejut dan langsung menerima tawaran esok harinya. Aku menjalani wawancara dan pada akhirnya beberapa pengguna perusahaan mengatakan bahwa jika aku lolos, mereka akan menghubungiku lagi. 2-3 minggu kemudian, Bapak HRD dari perusahaan tersebut menghubungi aku lagi. Dan kali ini manajernya yang menelpon. Manajernya memberitahukan bahwa aku diterima dan mengirimkan surat tawaran pekerjaan kepadaku. Setelah saya memeriksanya, alhamdulillah, gaji yang saya dapatkan 2 kali lipat dari perusahaan sebelumnya. Allah telah mengabulkan doaku. Bonusnya adalah aku sekarang bekerja di perusahaan multinasional. Aku pernah berkata pada ibuku, Bu, di tengah situasi pandemi seperti ini sulit sekali menemukan perusahaan yang mau merekrut karyawan. Namun ketika kita berdoa kepada Allah, pertolongannya tak terduga, bahkan apa yang diberikannya akan lebih baik. Ini nggak usah saya sebutkan nama pengirimnya, dari mananya. Ini intinya subhanallah ya. Berkah tahajud. Berkah tahajud setelah di PHK, daftar ke sana ke sini dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud, jamaah ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan, tapi mendapatkan gaji dari penghasilan kerjanya, ya kan? Yang tadinya misalnya 5 juta, sekarang 10 juta, 2 kali lipat. Subhanallah. Nah inilah
Terkadang dalam hidup ini para jamaah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita dengan sesuatu yang mungkin menurut kita menyakitkan, padahal itu adalah bentuk cinta yang ketika kita ikhlas, kita tawakal, kita tetap dekat sama Allah, akan ada bunga yang sangat luar biasa yang akan menghiasi hati kita, menghiasi kehidupan kita. Contohnya ini, jamaah ini dipecat di PHK, itu menyakitkan nggak? Sangat menyakitkan. Lagi pandemi, dipecat di PHK. Tapi karena jamaah ini nggak putus asa, dia melaksanakan sholat tahajud, tadi juga berzikir setelah sholat, membaca doa, sholat witir. Apa yang terjadi? Dia di PHK menyakitkan, tapi ternyata berkah dari PHK itu dia melamar pekerjaan di kantor lain diterima gajinya dua kali lipat. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi pada Anda sekarang ini yang sedang mengalami permasalahan hidup. Mungkin masalah Anda itu pahit, mungkin masalah Anda ini menyakitkan, tapi coba lihat, pasti ada hikmah, ada alhamdulillah dalam setiap innalillah. Artinya ada selalu hikmah dalam setiap ujian, dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada seorang hambanya, manakala dia mengetahui bahwa itu minallah, dari Allah. Dan apa yang harus kita lakukan? Yarji'u ilallah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap kita makin dekat sama Allah. Banyak orang ketika hidupnya lagi enak, oke lah mau beribadah. Begitu dikasih ujian, malah dia mengatakan Allah ini jahat, Allah ini nggak baik sama saya. Kurang baik apa Allah sama kita para jamaah? Nah, intinya dalam situasi apapun, usahakan bagaimana kita tetap taqarrub, melaksanakan perintah Allah, khususnya ini melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk ikhtiar kita taqarrub ilallah. Kemudian ini WhatsApp yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Setelah mendengarkan kajian Ustadz tentang tahajud, saya ingin berbagi pengalaman menakjubkan tentang keajaiban tahajud dalam mendapatkan rizki yang sangat besar. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah tahajud. Ustadz, saya adalah seorang yang selalu bekerja keras dan mencoba untuk mencari rezeki yang halal. Alhamdulillah. Meskipun demikian, hidup saya selalu berada dalam tekanan keuangan yang berat. Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar tagihan, dan mengatasi berbagai kendala finansial. Namun tampaknya semuanya selalu sulit dan terasa seperti ada dinding yang menghalangi kesuksesan finansial saya. Suatu malam saya mendengar ceramah Pak Ustadz tentang pentingnya tahajud dalam mencari rizki. Ceramah itu mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya seringkali bangun pada malam hari untuk beribadah kepada Allah, berdoa, dan meminta rizki. Ceramah Pak Ustadz tersebut memotivasi saya untuk mencoba melaksanakan tahajud. Saya memutuskan untuk memulai dengan niat yang tulus dan hati yang penuh keyakinan. Setiap malam saya bangun lebih awal sebelum waktu subuh dan melaksanakan sholat tahajud, memohon kepada Allah agar Dia membuka pintu rizki yang luas untuk saya dan keluarga saya. Saya berbicara kepadanya dengan hati yang penuh keikhlasan, memohon pertolongannya dan memberikan seluruh permasalahan hidup saya kepadanya. Tidak butuh waktu lama, saya mulai melihat perubahan yang luar biasa dalam hidup saya, Ustadz. Saya mendapatkan peluang-peluang bisnis yang tak terduga, dan usaha-usaha saya mulai berkembang pesat. Rezeki datang dari berbagai arah, dan saya tidak pernah merasa kekurangan lagi. Bahkan jumlah rupiah yang masuk ke rekening saya mulai mengalami peningkatan yang luar biasa. Saya percaya bahwa hal ini adalah hasil dari kesungguhan saya dalam beribadah tahajud dan doa-doa saya yang tulus kepada Allah.
Saya juga terus berusaha bekerja keras dan memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan kepada saya. Namun tahajud adalah kunci utama yang membuka pintu rezeki yang begitu besar ini. Ternyata betul apa yang Ustadz katakan, keajaiban tahajud adalah nyata. Saya adalah bukti hidupnya. Jika kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, meminta dengan tulus dan berusaha keras, maka Allah akan membuka pintu rezeki yang tak terduga bagi kita. Saya mendorong semua orang untuk mencoba tahajud dan merasakan keajaibannya sendiri. Terima kasih kepada Allah yang Maha Pemurah atas semua yang Dia berikan kepada saya. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah tahajud. Semoga kita semua dapat mencapai keberkahan dan keberlimpahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ini berarti ceritanya jamaah ini banyak. Ini yang sama kayak orang ini, kayak jamaah ini. Jadi bekerja siang malam, ya kan? Bekerja siang malam, bangun subuh udah mulai ke pasar sampai kadang tidur malam, bekerja. Tapi ternyata dilihat dari penghasilnya itu kayak melompong, kayak apa ya? Air yang menetes di atas tanah yang gersang. Tanah gersang itu mau disiram air 1 ember pun bles ambles. Nah, banyak orang juga seperti itu. Bekerja siang malam, banting tulang, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Tapi pada kenyataannya kok nggak ada bekasnya gitu loh. Kayak nggak ada hasilnya, padahal bekerja udah montang-manting. Nah ini orang ini merasakan, jamaah ini merasakan seperti itu. Jadi kayak ada sesuatu yang tidak berkah kalau bahasanya. Dan alhamdulillah berkah melaksanakan sholat tahajud. Ini diceritakan tadi di WhatsApp beliau ini, mendapatkan peluang-peluang ya, rizki-rizkinya dari arah yang tidak disangka. Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, salah satu tandanya orang yang bertakwa itu kan melakukan perintah Allah, menjauhi larang Allah, melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sholat sunnah tahajud. Nah, ketika orang itu bertakwa mau melaksanakan dalam hal ini sholat tahajud, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah diduga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan mendapatkan rizki dari pintu-pintu rizki yang tidak pernah diduga. Seperti halnya jamaah ini ya, mendapatkan peluang-peluang bisnis ya. Jadi mungkin gak pernah kepikiran mau bisnis ini, tiba-tiba dapat petunjuk dari Allah, usaha ini dijalani lancar, berkah, sukses. Nah itu kunci takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, ini tinggal Anda praktekkan ya. Tinggal Anda praktekkan bagaimana Anda mendapatkan nantinya keajaiban seperti jamaah ini, finansialnya, rezekinya akhirnya deras ya, bisa nabung, bisa membayar hutang, berkah yang namanya sholat tahajud. Nah ini ada lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin saya ingin berbagi pengalaman yang luar biasa tentang keajaiban tahajud yang telah membantu saya melunasi hutang. Nah kalau tadi yang pertama ceritanya sholat tahajud, berkah sholat tahajud, mendapatkan pekerjaan yang gajinya bisa dua kali lipat. Nah, kemudian yang kedua tadi mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan peluang-peluang usaha yang luar biasa berkah sholat tahajud. Nah, sekarang ini dapat keajaiban dari sholat tahajud, yaitu keajaibannya bisa melunasi hutang. Assalamualaikum Ustadz, izin saya ingin berbagi pengalaman yang luar biasa tentang keajaiban tahajud yang telah membantu saya melunasi hutang saya. Beberapa tahun yang lalu
Saya berada dalam situasi keuangan yang sulit. Saya memiliki hutang yang cukup besar, termasuk pinjaman kuliah dan hutang kartu kredit yang menumpuk. Nah, ini bahaya. Hutang itu saya sering mengatakan kayak penyakit ya, kayak kanker. Jadi hutang itu bisa merenggut segalanya, merenggut ketenangan, merenggut kebahagiaan, merenggut keharmonisan, merenggut kenyenyakan dalam tidur, merenggut kenikmatan dalam makan, merenggut banyak hal dalam kehidupan. Maka ya hindari yang namanya hutang. Kalau sudah punya hutang segera lunasi. Minta kepada Allah diberikan rizki yang halal, yang berkah agar bisa melunasi hutangnya. Jadi ini ada jamaah punya hutang kuliah, punya hutang kartu kredit, banyak. Semua itu memberikan tekanan ya, yang namanya orang kalau punya hutang kan pasti tertekan. Memberikan tekanan finansial yang luar biasa dan saya merasa tidak tahu lagi harus bagaimana. Nah, ini biasanya kan kalau orang sudah banyak hutang ini kayak blank gitu kan. Mau kanan mentok, kiri mentok. Ya kan, depan mentok, belakang mentok. Sebenarnya ada yang nggak mentok ke atas. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika jamaah ini sudah bingung, suatu hari seseorang memberitahu saya tentang kekuatan tahajud, yaitu sholat malam yang dilakukan di tengah malam. Meskipun awalnya saya merasa ragu, Ustadz, saya memutuskan untuk mencobanya sebagai upaya terakhir untuk mengatasi hutang saya. Nah, ini orang itu biasanya ini dibilang kesalahan ya bagaimana, dibilang nggak kesalahan ini salah. Jadi banyak dalam momen tertentu Allah itu hanya menjadi pentokan. Ketika kita sudah ini sudah itu mentok, baru kita ingat sama Gusti Allah. Harusnya Allah terus kita ingat. Jadi dalam segala apapun akhirnya Allah itu akan benar-benar membimbing kita. Kenapa terkadang kita sulit mendapatkan pertolongan? Ya itu tadi, Allah itu hanya jadi bencikan. Kita datang kepada Allah ketika kita butuh saja. Begitu kebutuhan kita selesai, kita tinggalkan Allah lagi. Orang mau sholat, mau baca sholawat, mau baca zikir, mau bertahajud ketika butuh saja sama Allah. Begitu kebutuhannya, hajatnya diberikan, dia tinggalkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya memutuskan untuk mencobanya sebagai upaya terakhir untuk mengatasi hutang saya. Tidak apa-apalah, akhirnya bahasanya dia masih ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai bangun malam setiap malam di antara waktu tidur, membersihkan diri dan mengerjakan sholat tahajud dengan sungguh-sungguh. Saya memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan bantuan kepada saya dalam mengatasi masalah keuangan ini. Beberapa minggu berlalu dan keajaiban benar-benar mulai terjadi. Subhanallah. Jadi Allah itu, jadi kan dalam tahajud kita berdoa minta pertolongan sama Allah. Anda harus tahu para jamaah bahwa setiap doa seorang hamba pasti Allah kabulkan dengan apa yang baik menurut Allah, bukan menurut hambanya, pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Terkadang kita minta A, Allah ngasihnya B, karena B ini terbaik bagi kita. Kita mintanya sekarang, Allah ngasihnya nanti, karena kalau nanti itu terbaik bagi kita. Jadi intinya jangan pernah putus asa. Semua doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Hikam itu dijelaskan, jangan hanya karena Allah terlambat mengabulkan doamu, kamu berputus asa untuk meminta, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena setiap doa pasti Allah kabulkan dengan apa yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita, dan pada waktu yang terbaik menurut Allah, bukan pada waktu yang kita inginkan. Nah, ini kembali lagi ke cerita beliau. Beberapa minggu berlalu dan keajaiban benar-benar mulai terjadi. Saya mulai mendapatkan kesempatan kerja tambahan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Alhamdulillah, artinya dia dapat income tambahan. Pelanggan datang kepada saya dengan proyek-proyek yang menguntungkan. Jadi mungkin kontraktor ini jamaah ini ya. Dan bisnis saya jalankan mulai berkembang pesat. Ini semua terjadi dengan cepat Pak Ustadz, dan saya yakin bahwa ini adalah hasil dari doa-doa saya selama tahajud. Subhanallah.
Saya juga mulai memperlakukan keuangan saya dengan bijak. Nah ini penting. Ini ada ilmu juga nih dari apa yang jamaah saya ceritakan. Artinya dua hal itu harus saling berkorelasi ya. Jalur langit kita tempuh, jalur bumi kita bijak. Artinya ikhtiar secara zahir ya, kita bekerja keras, mencari peluang, mencari penghasilan tambahan ketika kita punya hutang itu harus dilakukan. Orang punya hutang itu jangan diam diri gimana, cari penghasilan tambahan, cari pekerjaan tambahan itu sebagai ikhtiar bumi kita. Ikhtiar langit kita dengan melaksanakan sholat tahajud. Ini subhanallah, jamaah akhirnya apa ini? Pelanggan-pelanggan datang kepada saya dengan proyek-proyek yang menguntungkan, subhanallah. Saya juga mulai memperlakukan keuangan saya dengan bijak. Nah ini penting. Banyak orang pengen lunas hutang, tapi hanya kalau bahasa kasarnya ngeromit gitu ya. Saya pengen lunas hutang, tapi keuangannya nggak mau diatur, nggak mau ngatur finansial, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, agar hutang bisa lunas saya harus bagaimana, ada plan-plan seperti apa, itu kan harus dipikirkan. Ada orang pengen, Ustaz saya pengen lunas hutang, dia punya keinginan selalu harus terpenuhi. Karena apa? Susah orang itu mau lunas hutang kalau dia tidak memprioritaskan kebutuhan, tapi dia lebih memprioritaskan keinginan. Pengen ini beli, pengen ini beli, pengen ini beli. Padahal kebutuhan orang hidup apa jamaah? Ya makan, sandang pangan lah. Tapi keinginan, pengen beli motor, pengen beli ini, akhirnya apa? Hutang itu nggak lunas-lunas. Nah jamaah saya ini subhanallah, selain melaksanakan sholat tahajud, dia juga menceritakan memperlakukan keuangannya dengan bijak. Finansial itu harus benar-benar ditata yang rapi. 1 bulan pengeluaran berapa? Anda punya hutang misalnya 100 juta, tulis hutang Anda 100 juta. Biar cepat lunas Anda butuh berapa waktu lama. Nah, berapa lama waktunya? Apa saja yang harus Anda lakukan biar cepat lunas? Pekerjaan sampingan apa yang bisa Anda lakukan? Tambahan dari mana? Nah, itu kan itu yang namanya memperlakukan keuangan dengan bijak. Nah, ini jamaah saya menceritakan, saya merencanakan anggaran, mengelola pengeluaran, dan mencoba untuk hidup sederhana. Poin ini, ilmu. Untuk Anda yang pengen lunas hutang, selain bertahajud, ini juga ilmu dari jamaah saya, subhanallah. Jadi sederhana, kalau bahasa kitabnya itu qanaah. Orang pada pengen lunas hutang, hidupnya masih hedon, mewah-mewah, biar dipuji sama tetangga, biar dihebat-hebatin sama orang lain, padahal hutangnya numpuk nggak lunas-lunas. Naudzubillah min dzalik. Semua ini berkah petunjuk dari Allah yang saya terima selama tahajud. Seiring berjalannya waktu, saya melihat hutang-hutang saya mulai terbayar satu persatu. Alhamdulillah. Dan yang paling menakjubkan, saya bisa melunasi semua hutang saya, termasuk pinjaman kuliah dan uang kartu kredit yang selama ini membebani pikiran saya. Allah. Ajib ya. Ajib, hutangnya lunas, bisnisnya lancar berkah sholat tahajud. Nah ini ilmu, ini ada ilmu yang bisa Anda ambil tanpa saya harus menjelaskan panjang lebar ya. Harusnya Anda bisa memahami betul, ini ada ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan jamaah saya ini terkait kiat melunasi hutang. Lanjut, saya ingin berpesan kepada semua orang yang berada dalam situasi finansial sulit untuk tidak pernah kehilangan harapan. Nah ini subhanallah, ini jamaah nih, nanti kapan-kapan saya telepon. Sudah memberikan ilmu, memberikan tips, beliau juga memotivasi untuk kita itu jangan pernah kehilangan harapan. Ini penting, harapan itu luar biasa. Orang bisa hidup itu kan sebenarnya karena punya harapan. Artinya meskipun pada saat ini hutang Anda miliaran lah katakanlah, Anda harus punya harapan bahwa suatu saat pasti hutang Anda lunas dengan tadi berikhtiar seperti yang jamaah saya jelaskan. Bagaimanapun juga yang seperti Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan pernah membebani seorang hambanya dengan ujian, dengan cobaan yang di luar kadar kesanggupan hamba tersebut. Jadi tetap harus semangat, jangan putus asa. Jemput pertolongan Allah dengan tahajud.
Saya ingin berpesan kepada semua orang yang berada dalam situasi finansial sulit untuk tidak pernah kehilangan harapan. Tahajud adalah cara yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk masalah keuangan. Selama kita ikhlas dan tulus dalam doa-doa kita, Allah selalu mendengarkan dan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Saya bersyukur atas keajaiban tahajud dalam hidup saya, dan saya berharap cerita ini dapat menginspirasi orang lain untuk tidak pernah menyerah dan dalam menghadapi masalah keuangan atau apapun itu. Terima kasih. Salam hangat dari saya, Pak Ustadz. Subhanallah, itu 3 cerita tahajud yang mungkin sederhana, tapi dalam hati ada luar biasa. Ini tinggal Anda para jamaah. Nah, itu tadi ada ilmu, ada nasihat, ada motivasi dari kisah-kisah jamaah saya yang luar biasa, yang silahkan Anda renungi, Anda simak baik-baik. Dan mulai sekarang tekadkan dalam hati Anda untuk istiqomah menjalankan sholat tahajud. Insya Allah segala kesulitan Anda akan dimudahkan oleh Allah, pertolongan akan datang, diberikan oleh Allah, jalan-jalan keluar akan terbuka lebar. Min haitsu la yahtasib. Iya, dan bagi para jamaah juga yang ingin ikhtiar melalui Air Ruqyah Jalbi Rizki, selain ikhtiar melalui tahajud untuk menjemput pertolongan Allah, Anda juga bisa ikhtiar melalui Air Ruqyah Jalbi Rizki. Air Ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan sholawat, dibacakan doa-doa khusus yang fadilahnya sangat agung. Banyak jamaah saya yang hutangnya ratusan juta, hatinya kalut, pikirannya nggak tenang. Alhamdulillah berkah Al-Quran, berkah sholawat, hatinya tenang, pikirannya padang, sehingga dia mendapatkan jalan keluar dari masalah hutang-hutangnya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Anda yang rizkinya seret, pintu rizkinya ditutup oleh jin menghalang rizki, atau dinakalin orang lain, usahanya kelihatan tutup, ya keluarga nggak harmonis, anak-anak nggak soleh, nggak nurut sama Anda, bisa ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki, yang insya Allah segala kebaikan akan datang ke dalam diri Anda dan keluarga Anda. Segala yang tidak baik akan Allah hilangkan berkah Al-Quran. Yang mau ikhtiar bisa hubungi WhatsApp saya, atau yang mau cerita-cerita atau mau konsultasi juga silahkan klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.